Disutradarai oleh Billy Christian, film ini berkisah tentang hantu Wewe Gombel yang menjadi legenda urban karena suka menculik anak kecil. Sosok Wewe Gombel digambarkan memiliki dada yang menjuntai panjang hingga menyentuh tanah. Legenda menyeramkan itu masih menjadi momok bagi para orang tua yang sibuk mengasuh anak. Begitu pula dengan Rahayu yang terpaksa pindah ke desa terpencil setelah bercerai dengan suaminya. Ia membawa kedua anaknya, Anissa dan Aan, untuk tinggal bersama. Naas, kehidupan di desa itu jauh lebih menakutkan ketimbang tinggal di kota. Banyak kejadian mistis menghantui hingga membuat Rahayu khawatir dengan nasib anak-anaknya. Ia berusaha keras untuk melindungi buah hati tercinta, namun tak disangka semua berakhir menyedihkan. Dan berikut ceritanya. Malam itu Sumiati menangis di atas sajadah sembari memanjatkan doa pada Yang Kuasa. Terdengar suara keributan yang semakin kencang menuju ke jalan depan rumah mereka. Badri berlari menatap jendela dan berkata pada ibunya jika Mbak Marni sedang diarak warga. Sumiati ikut mengintip dan menyaksikan sosok Marni yang dijadikan sebagai bahan persekusi warga. Wanita itu diarak ke bawah pohon besar yang berada di dalam hutan samping desa. Marni berteriak dan terus memohon agar anaknya dikembalikan. Sumpahnya terucap di mana warga desa akan segera merasakan kesakitan seperti apa yang ia rasakan. Marni tertawa cekikikan melihat anaknya digendong oleh wanita tetua desa. Saat ia hendak menghampiri sang anak, warga semakin geram dan langsung mengikat leher Marni dengan tali tambang. Tubuh wanita itu ditarik ke atas pohon hingga meregang nyawa. Dan film pun dimulai. Di tahun 2024, Rahayu membawa dua anaknya Anissa dan Aan untuk pindah ke rumah di desa terpencil. Supri tak bisa menahan malu saat mobilnya mogok di tengah jalan. Sebagai penyewa, Rahayu cukup kesal dengan kondisi mobil Supri yang memang sudah uzur. Anissa bertanya apakah rumah mereka masih jauh. Supri menjelaskan mereka harus melewati 2 buah bukit untuk menuju ke warung Poati dan melanjutkan perjalanan yang berkelok-kelok. Dari keterangan Supri, jarak menuju rumah baru Rahayu masih terlampau jauh. Wanita itu mulai resah dan berusaha menelpon Pak Lurah. Nasnya, sinyal di lokasi itu masih timbul tenggelam. Si kecil Aan lari dari mobil karena hendak kencing. Anissa sampai kewalahan menjaga adik kecilnya dan ikut lari keluar. Supri menggunakan berbagai cara agar mobilnya mau menyala. Meski sudah digesek-gesek, mesinnya tetap masih rusak. Tak berselang lama, Pak Lurah sampai juga di lokasi. Rahayu langsung keluar untuk berkenalan dengan lurah di desa tempat tinggal barunya bernama Pak Badri. Supri berkata jika Pak Badri adalah pemilik rumah yang akan disewa oleh Rahayu. Anissa ikut berkenalan dan bersalaman dengan Pak Badri, namun Aan terlihat malu-malu. Rahayu menjelaskan jika hak asuh Aan jatuh pada mantan suami. Namun karena pria itu tak mau mengurus buah dagingnya sendiri, Rahayu terpaksa membawa serta si kecil untuk tinggal bersamanya. Karena mobil Supri masih mogok, Pak Lurah menawarkan diri untuk membantu dan mengantar mereka sampai ke rumah kontrakan miliknya itu. Sesampainya di sana, rumah itu tampak sangat kuno dengan bangunan yang khas belum pernah dipugar. Aan langsung terperangah melihat keasrian tempat itu. Badri menuturkan bahwa rumah itu adalah warisan peninggalan sang ibu, Sumiati. Badri membanggakan orisinalitas rumah itu yang dirawat seperti aslinya. Rahayu jadi penasaran mengapa Badri tidak tinggal di rumah itu lagi. Badri menegaskan jika istrinya sudah tua dan tidak sanggup merawat rumah sebesar itu. Rahayu pun bercerita jika mantan suaminya dulu pernah tinggal di desa itu selama beberapa tahun. Mereka sudah terlalu nyaman berada di desa itu dan berencana untuk menetap di sana. Saat Badri menjelaskan kondisi rumahnya pada Rahayu, Anissa tertegun melihat jimat yang menggantung di langit-langit rumah. Gadis itu berjalan memasuki kamar dan kembali menemukan jimat yang menggantung di jendela. Anissa iseng mengunci pintu lemari yang ternyata Aan sembunyi di dalamnya. Rahayu menghampiri putrinya itu karena Pak Lurah sudah mau pamit pulang. Ponsel Rahayu berdering dari nomor tak dikenal.
Wanita itu memilih untuk mengabaikan panggilan karena takut ditagih oleh petugas kartu kredit. Tampaknya kondisi ekonomi Rahayu sedang tidak baik-baik saja. Anissa diam-diam mengirim pesan pada sang ayah. Ia mengabarkan jika mereka sudah sampai di desa rumah baru. Gadis itu bersantai di dalam kamar sembari menelpon teman dekatnya. Ia tak menyangka jika desa tempat tinggal pilihan ibunya itu berada di desa yang sangat terpencil. Anissa terkesiap melihat lubang di langit-langit kamar. Poppy sampai beberapa kali memanggil Anissa dan bertanya sampai kapan mereka akan tinggal di sana. Anissa sendiri tak tahu pasti, namun ia yakin bisa kembali ke kota setelah ibunya melunasi cicilan hutang. Rahayu yang bekerja sebagai kolektor batik bekerja sama dengan seorang investor yang mau menanamkan modal. Poppy menutup telepon dan berjanji akan menjenguk Anissa lain hari. Malamnya, Anissa mendengar suara aneh di dalam lemari saat menjalankan ibadah sholat Isya. Ia mengira ada Aan yang sembunyi di dalam lemari. Anissa berteriak hendak mengunci pintu lemari dari luar, namun ternyata Aan melompat ke atas kasur dan langsung bermain bantal. Anissa mengajak adiknya untuk keluar makan malam bersama ibunya. Rahayu masih sibuk dengan pekerjaannya membatik dan harus mengirim desain ke investor. Aan hanya diam menatap mie instan buatan Anissa. Ia menuju ke sudut rumah dan meminta kakaknya untuk memberikan makanan itu pada sosok astral di sana. Kasih. Anissa berpikir jika adiknya itu hanya bercanda dan mengatakan mesin jahitnya lapar. Seketika itu, Aan mengerang ketakutan sambil menutupi wajahnya. Ia tak sengaja menyenggol piring yang membuat ibunya marah besar. Rahayu sampai berkata jika anak itu sudah seharusnya diasuh oleh mantan suami. Anissa bergegas membereskan pecahan piring yang berserakan di lantai sembari berkata biar dirinya saja yang mengurus Aan. Pagi harinya, Yanto dan Juna sibuk menggoda Anissa yang merupakan warga baru di desanya. Mereka tergiur dengan pakaian Anissa yang mengenakan celana pendek. Si Yanto sampai berteriak mau memperkosa Anissa jika masih belagu. Anissa yang berjalan bersama Aan pun berhenti untuk menyambangi kawanan pemuda pengangguran itu. Anissa menjelaskan jika ia berhak mengenakan pakaian apapun yang ia sukai. Anissa bahkan berani menampar mulut Yanto yang gemar berkata kasar. Saat mereka hendak menyentuh Anissa, Tama langsung bertindak. Mereka terlihat takut menghadapi Tama dan berkata hendak berkenalan saja. Tama meminta mereka untuk bubar dan meninggalkan gadis itu dengan tenang. Anissa mengucap terima kasih pada Tama yang sudah membantu melawan preman kampung. Anissa menjulurkan tangan untuk bersalaman, namun Tama menolak karena sudah bersuci. Anissa mengenalkan adiknya Aan dan berkata jika keluarganya baru saja pindah di rumah Pak Lurah. Ternyata Tama adalah putra dari Pak Badri, lurah petahana di desa itu. Anissa melenggang pergi untuk berbelanja di pasar dan bertemu penjual yang sangat ramah. Ia tertegun melihat jimat serupa yang menggantung di seluruh penjuru desa. Biru banget, biru. Boleh ya Bu ikannya? Di waktu yang sama, Rahayu membakar jimat-jimat itu karena ia tidak percaya dengan hal mistis. Sebelum pulang, Anissa main ke sungai sembari menelpon si Poppy. Ia berkata belum bisa berangkat ke sekolah karena harus menunggu semester baru untuk mengurus perpindahannya. Poppy terhenyak mengetahui Aan tidak terlihat di kamera padahal sebelumnya anak itu asik main air di atas batu. Anissa panik dan mematikan telepon untuk mencari keberadaan adiknya itu. Ternyata Aan duduk bersama seorang wanita gila yang gemar membuat jimat dan dibagikan gratis pada para warga. Wanita gila itu bernama Irma dan tersenyum mengajak Aan main bersama. Anissa langsung menyeret adiknya dan memperingatkan Aan agar tidak sembarangan bicara pada orang tak dikenal. Anissa sampai membuang jimat itu dari tangan adiknya. Dadah. Aan melambaikan tangan pada Irma yang duduk sendirian di atas air terjun. Sore harinya, ibu warung bergegas mengemasi dagangannya dan mengajak anak-anak untuk segera pulang. Ia menyusul anak-anak di lapangan dan memperingatkan mereka untuk segera pulang karena hari sudah petang. Di waktu yang sama, Aan sibuk bermain sendirian di dalam rumah. Ia tertegun mendengar suara salam yang menggema dari depan pintu rumah. Aan mengintip melalui lubang kunci di mana sosok wanita berambut panjang tampak berdiri di ujung jalan.
Suara salam tak henti terdengar hingga tiba-tiba Aan memeluk kakaknya, namun Anissa masih memanggil dari dalam rumah. Ternyata Aan sudah berada di halaman depan sendirian. Anissa mengajak adiknya untuk masuk ke dalam sebelum malam semakin gelap. Rahayu masih sibuk dengan pekerjaannya sementara Anissa menyiapkan makan malam sendirian dan membujuk Aan untuk duduk di kursi bersama ibunya. Selesai makan, Anissa membacakan dongeng agar Aan bisa segera tidur. Kondisi Rahayu yang baru menjanda membuat ia sibuk bekerja sampai tak bisa merawat anak-anak. Anissa membacakan dongeng kancil yang melihat perempuan diarak menuju ke pohon besar oleh penduduk desa dan digantung di sana. Di akhir cerita tertulis bahwa perempuan itu akan bangkit kembali untuk membalaskan dendam dan membuat penduduk merasakan kehilangan seorang anak. Padahal judul buku cerita yang dibaca adalah Kancil Mencuri Timun, namun isi dongeng tak seperti yang seharusnya. Untungnya Aan sudah tertidur dan tidak mendengar akhir kisah yang mengerikan. Di musola An-Nafi'ah, Tama khusyuk menjalankan sholat isya sendirian. Seketika itu muncul sosok wanita berambut panjang yang menangis di depan pintu tempat ibadah. Selesai salam, ia langsung menoleh ke belakang, namun penampakan hantu itu menghilang. Tak disangka sosok Bebek Gombel tertawa cekikikan di depan wajahnya hingga Tama kembali melantunkan doa. Tak berselang lama hantu itu menghilang entah kemana. Di waktu yang sama Anissa juga baru selesai sholat isya di dalam kamar. Sesuatu tampak turun dari langit-langit rumah yang bolong disertai dengan suara tangisan bayi. Anissa terkesiap mendengar suara itu dan menoleh ke atas. Benar saja, jarik coklat berisi seorang bayi mulai turun dari atap dan berhenti tepat di depan Anissa. Seketika itu, Anissa menyinari langit-langit yang gelap namun tak menemukan sesuatu yang aneh di atas sana. Ia melenggang pergi untuk mencari ibunya. Tak disangka, Rahayu duduk di depan mesin jahit dengan kepala yang tertunduk lesu. Anissa berusaha membangunkan ibunya dari mimpi berjalan. Bangun bapak, Bu. Bu, bangun, Bu. Setelah Rahayu bangun, Anissa langsung membawa ibunya ke dalam kamar. Di pagi berikutnya, suara tangisan Aan pecah begitu mendengar teriakan ibunya. Ternyata Rahayu marah besar karena semua desain batiknya dicoret-coret oleh Aan. Anissa menenangkan adiknya yang terus menangis sambil menutupi telinga. Ia menasihati Aan agar menggambar di kertas gambar saja. Mereka berdua ikut membantu membereskan dokumen pekerjaan ibu agar kemarahan Rahayu segera mereda. Rahayu tampak kacau melihat pekerjaannya yang rusak semua. Ia harus menyerahkan dokumen itu nanti sore, namun tinta printernya habis. Anissa menawarkan diri hendak membelikan tinta printer agar ibunya fokus memperbaiki yang kurang. Di tempat lain, Irma diganggu oleh pemuda desa yang usil dan sangat jahil. Anissa berusaha menolong Irma dan mengusir para pemuda itu. Irma yang menangis langsung tertawa begitu ditolong Anissa. Anissa bertanya pada warga di mana rumah Pak Lurah. Ia hendak minta tolong pada Tama untuk diantar membeli tinta. Irma tampak mengikuti jejak langkah Anissa yang melenggang masuk ke dalam hutan. Di sana ia menemukan pohon besar bekas pembunuhan wanita bernama Murni. Suara bisikan langsung terdengar memanggil nama Anissa. Gadis itu menempelkan telapak tangan ke batang pohon besar, namun tiba-tiba Anissa yang terkejut langsung mengambil kayu untuk mengancam Irma agar tidak mendekatinya. Ia takut karena Irma memiliki gangguan jiwa dan bisa menyerang kapan saja. Ternyata Irma hendak mengembalikan dompet Anissa yang terjatuh di jalan. Anissa langsung memukul lengan Irma yang membuat gadis gila itu ketakutan. Tama melerai mereka berdua dan menyuruh Irma untuk segera pulang. Iya, sini. Biar aku. Sebelum pergi, Irma memaksa Anissa untuk membawa jimat buatannya sendiri. Tama menerima jimat itu dan berkata akan memberikannya pada Anissa. Di tempat lain, Rahayu menyiapkan printer di atas meja. Ia membuka laci yang berisi kumpulan foto lawas. Tampaknya foto itu adalah keluarga leluhur Pak Lurah yang dulu menempati rumah. Aan masih asik bermain pesawat dan melihat laptop ibunya nganggur di atas meja. Karena ada kesempatan, Aan pun langsung memainkan laptop itu. Sementara Anissa sudah berada di rumah Tama untuk mampir sebentar.
Bu Lurah menyambut kedatangan Anissa sembari bercerita tentang sikap Irma yang kurang waras. Ia mengaku iba dan kasihan saat melihat Irma menderita. Dari cerita yang beredar, masa kecil Irma pernah menjadi korban penculikan Wewe Gombel. Anissa mengaku tak terlalu percaya dengan hal gaib meski temannya Poppy adalah seorang indigo. Rahayu mengirim pesan pada Anissa menanyakan apakah sudah membeli tinta printer. Anissa mengungkapkan niat kedatangannya ke rumah Tama yaitu untuk minta tolong diantar membeli tinta. Sore harinya jam 5:15 Rahayu semakin panik karena Anissa belum pulang juga. Ia memeriksa laptopnya dan ternyata Anissa baru kembali pulang di saat senja menyapa. Tama langsung pamit tanpa masuk dulu ke dalam rumah. Anissa heran melihat adiknya duduk di teras rumah. Rahayu langsung berkata jika Aan memang dilarang masuk ke dalam rumah. Ia marah besar begitu melihat file desain batiknya acak-acakan dan beberapa ada yang hilang dari laptopnya. Ia meminta tinta printer dan melenggang masuk ke dalam rumah. Rahayu bersikeras agar Aan tetap tidak boleh masuk ke dalam rumah sampai pekerjaannya selesai diperbaiki semua. Anissa terpaksa menemani Aan yang bersedih hati. Untungnya ia sudah membelikan buku gambar dan masuk ke dalam untuk mengambil krayon. Anissa memakaikan topi untuk adiknya agar tidak bosan di luar sendirian. Rahayu memanggil Anissa dan meminta gadis itu untuk mengerjakan urusan rumah. Anissa meminta Aan untuk bersabar sampai jam makan malam tiba. Malam harinya, Anissa menyiapkan makan malam di mana Rahayu masih sibuk mencetak desain batik. Tak berselang lama terdengar suara pria mengucap salam dari depan rumah. Rahayu berpikir jika tamu itu adalah kurir yang hendak mengambil dokumen. Benar saja, pria itu adalah pria suruhan Bu Ningsih yang hendak mengambil dokumen desain batik. Karena pekerjaan ibu belum selesai, Anissa meminta pria itu untuk menunggu di luar. Ia memeriksa Aan di teras, namun anak itu tidak ada. Bahkan pria kurir itu mengaku tidak melihat keberadaan anak kecil ada di sana. Anissa panik bukan kepalang dan berkeliling desa untuk mencari keberadaan adiknya seketika itu. Irma menangis sesenggukan sembari membuka mulut seperti orang ketakutan. Ia melenggang pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah mencari kian kemari, Anissa akhirnya menyerah dan meminta bantuan Pak Lurah. Bersama ibunya, mereka bertamu di larut malam untuk melaporkan kehilangan anak. Anissa bertanya apakah ada kemungkinan jika Aan diculik Wewe Gombel. Badri pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di desanya sendiri. Semua bermula sejak kejadian 47 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 1977, saat itu Pak Badri masih kecil dan tinggal bersama ibunya Sumiati. Setiap pagi ia biasa minum jamu bersama sang ibu yang paling tercinta. Penjual jamu itu adalah wanita cantik jelita bernama Marni. Saat hendak membayar, Marni dengan sukarela memberi gratisan karena jamunya berhasil terjual habis sebelum sore menjelang. Bakul jamu itu bersiap untuk pergi hingga Pak Joko keluar dari rumah. Marni sedikit panik melihat tingkah Pak Joko yang memang suka curi perhatian. Marni melenggang lewat pos ronda di mana para pemuda sibuk menggoda. Jantra bersama pemuda lain mengikuti Marni sampai masuk ke dalam hutan. Mereka berniat untuk merogol Marni, namun gadis itu memberontak dan memecahkan botol kaca di kepala Jantra. Sontak, 3 pemuda lain mulai menyerang dan menahan tubuh Marni dengan sangat kuat. Jantra marah besar dan langsung menghajar si wanita dengan pukulan mematikan. Meski wajahnya memar dan kesakitan, Marni masih sanggup meludahi pria bejat itu. Marni berteriak minta tolong saat Jantra memasukkan burungnya. Karena berada di tengah hutan, tak ada satupun warga yang mampu mendengar teriakannya. Mereka secara bergiliran menodai Marni sampai keluar tak bersisa. Jantra berbisik bahwa nyawa Marni tidak akan bisa melunasi hutang keluarga pada ayahnya. Wanita itu ditinggalkan dalam kondisi babak belur dan tak berdaya. Setelah energinya berangsur pulih, Marni berjalan sempoyongan untuk pulang ke rumahnya. Semenjak kejadian itu, Marni pun jadi gila.
Seiring berjalannya waktu, perut Marni semakin membesar pertanda berbadan dua. Naasnya, ia tak tahu siapa bapak dari bayi di kandungan. Di suatu malam, Marni melahirkan sendirian tepat di bawah pohon besar tengah hutan. Setelah mengejan berulang kali, bayi itu berhasil lahir dengan selamat. Marni memotong pusar bayi dengan menggunakan mulutnya sendiri. Bayi itu selalu ditimang dengan penuh kasih sayang. Saat pelaku pemerkosaan itu lengah, Marni diam-diam mulai membalas dendam. Ia membunuh para pria bejat dan hidung belang saat mereka tidur pulas. Setelah pagi menjelang, Jantra baru mengetahui jika Midun telah mati dalam kondisi jasad yang sangat mengenaskan. Tubuh Midun dicincang di ujung rotan sementara kepalanya terpenggal di atas kasur. Jantra langsung tahu jika pelaku pembunuhan itu tak lain adalah wanita gila, Marni. Di waktu yang sama, Marni berkeliling desa sambil menimang bayi mungilnya di gendongan. Sumiati mendekati Marni dan membujuk untuk merawat bayi malang itu. Mereka merasa kasihan dengan anak Marni karena ibunya sudah gila. Mereka berjanji akan merawat anak itu dengan baik seperti anak kandung sendiri. Marni merengek sembari berkata, "Jangan ambil anakku." Sumiati bisa mengetahui ada hal besar yang disembunyikan Marni. Ia mendekatkan telinganya ke mulut Marni hingga bakul jamu itu membisikkan realita pahit dalam kehidupan. Sumiati sampai tak percaya ketika mendengar berita mencengangkan yang dikatakan Marni. Sumi tak menyangka jika pernah memperkosa Marni. Ia langsung menuduh Marni sebagai tukang fitnah. Di waktu yang sama, Jantra menyebarkan rumor kematian Midun yang dibunuh oleh Marni. Warga yang geram pun langsung menghampiri Marni untuk diadili. Marni terpaksa menodongkan pisau agar bisa menyelamatkan diri. Tepat di halaman depan musola An-Nafi'ah, Marni dipersekusi warga dan dipisahkan dari bayinya. Marni yang geram langsung menusuk tubuh para pria berbadan kekar yang hendak menyeretnya ke dalam hutan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sampai trauma dan tak berani mendekat. Akhirnya mereka berhasil merebut pisau dari tangan Marni dan melumpuhkan wanita gila itu. Semua wanita di desa menuduh Marni sebagai pelacur yang menyamar jadi tukang jamu. Wanita itu ditelanjangi dan diarak keliling kampung sampai di malam harinya warga belum puas menyiksa Marni. Perempuan itu dibawa masuk ke tengah hutan untuk digantung sampai mati. Rupanya Jantra adalah putra pertama Sumiati yang membuat perkara menjadi tak terkendali. Sumi merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kematian Marni. Dengan tulus, Sumi merawat bayi itu hingga usia 1 minggu. Naas, kondisi bayi yang lemah membuat si bayi meninggal menyusul ibunya. Wewe Gombel yang dimaksud warga adalah penjelmaan sosok Marni yang selalu menculik anak-anak dari warga. Marni datang merampas anak-anak dari penjagaan orang tuanya sebab ditelantarkan oleh keluarga. Tidak semua anak bisa kembali, bahkan beberapa yang berhasil selamat akan menderita gangguan kejiwaan seperti Irma. Badri mengakui jika Irma termasuk anak yang beruntung karena masih hidup sampai saat ini. Warga mulai mengerti dan selalu menjaga anak-anak mereka agar tidak berkeliaran di luar rumah saat petang tiba. Kini sudah tidak pernah ada kasus kehilangan anak karena memang tidak ada anak kecil yang tinggal di desa itu. Semua warga lebih memilih untuk pindah rumah dan membesarkan anaknya di desa lain. Pak Lurah menegaskan hanya anak yang ditelantarkan oleh ibunya dan tidak diperhatikan oleh kedua orang tua yang akan jadi korban dari penculikan Wewe Gombel. Mendengar hal itu, Rahayu menunduk lesu penuh kesedihan. Ia menyesal telah berbuat kasar pada Aan hingga membuat anak itu menghilang. Anissa langsung menyalahkan ibunya yang selalu tega pada anak-anak bahkan menghukum Aan yang masih kecil. Ia mempertanyakan mengapa sang ibu sibuk bekerja dan tidak mau merawat Aan yang memang anak spesial. Rahayu terpaksa menjelaskan kondisi yang sebenarnya pada putrinya. Selama ini hanya Rahayu yang bekerja keras untuk menafkahi anak-anak. Bahkan setelah bercerai pun mantan suaminya tak pernah memberi uang. Pria itu malah meninggalkan hutang yang semakin menyulitkan hidupnya. Badri menyela pertengkaran antara ibu dan anak itu. Ia berkata masih ada cara untuk menyelamatkan Aan. Sambil menunggu progres pencarian dari pihak berwenang, Badri bersedia mengerahkan warga untuk membantu mencari Aan. Di setiap malam mereka harus membunyikan wajan tanpa atau panci dengan suara kencang yang
Malam itu juga Anissa dan ibunya mencari Aan di dalam hutan bersama semua warga desa. Saat Anissa berjalan melewati pohon besar, tiba-tiba sosok hantu wanita tampak mengintai di tengah kegelapan malam. Tak disangka sosok hantu wanita itu berubah menjadi wanita cantik yang mengenakan kebaya. Anissa jatuh pingsan hingga dibawa ke dunia alam goib. Suara kidung tak lelo-ledung membangunkannya dari ketidaksadaran. Aan tidur pulas di pelukan Marni yang duduk bersama anak-anak lainnya. Anissa berusaha merengkuh tubuh Aan, namun kesadarannya pulih dan kembali ke dunia manusia. Rahayu langsung memanggil suster untuk memeriksa kondisi Anissa yang baru sadar. Anissa menanyakan keberadaan Aan yang ternyata belum ketemu juga. Rahayu berkata jika mereka sudah berkeliling desa 7 kali sesuai ritual yang dianjurkan. Naasnya masih belum muncul tanda-tanda di mana keberadaan Aan. Kini polisi sudah mengambil alih kasus dan tak henti menyisir hutan. Rahayu bersyukur karena Anissa bisa kembali sadar setelah 3 hari koma. Ia memeluk putri cantiknya itu sembari berkata jika Rahayu sangat takut kehilangan Anissa. Mereka berdua pulang ke rumah hingga tak terasa sebulan berlalu tanpa kehadiran Aan di sana. Anissa tak henti memeluk topik kesukaan adiknya hingga menangis di dalam kamar. Ini foto yang kemarin. Mereka terus menunggu di mana ibu menunjukkan foto Sumiati yang ada di laci meja. 2 bulan berlalu, Anissa sudah bersekolah di SMA dekat rumah. Siang itu, ia mengunjungi pohon besar tempat Marni dieksekusi mati. Ia menantang Marni untuk menampakkan diri. Tepatnya pada tanggal 13 April 2024, Anissa tertegun melihat ibunya sibuk berdoa. Irma berjalan mendekati rumah Anissa dengan menggunakan payung di malam hari. Anissa yang baru saja membuang sampah langsung mengusir gadis gila itu. Irma kembali memberikan jimat untuk Anissa. Karena tak percaya dengan hal mistis, Anissa langsung membuang jimat itu dan menginjak berulang kali. Irma tak mampu berkata apapun lagi dan melenggang pergi sambil menangis. Di tempat lain, Tama baru selesai sholat di mana Anissa berkunjung ke musola. Tama bertanya apakah Anissa masih menjalankan ibadah sholat. Anissa menggelengkan kepala. Ia berkata sejak Aan menghilang hidupnya seperti tak bergairah lagi. Tama langsung beristighfar dan berkata jika Allah lah yang bisa mengabulkan segala doa. Ia menasihati Anissa untuk terus beribadah dengan khusyuk agar Aan bisa kembali pulang. Segala ujian yang datang dari Allah adalah bentuk cobaan agar semakin kuat dan berserah diri. Anissa bertanya apakah ada cara lain untuk menyelamatkan Aan. Ia bersikeras jika memang pohon itu menjadi sarang wewe, maka pohon itu harus dihancurkan. Anissa melenggang pergi dengan menahan air mata. Lampu di musola berkedip menandakan sesuatu hal buruk akan terjadi. Anissa pergi ke pohon besar itu sendirian untuk menantang Marni agar mengembalikan adiknya. Ia sampai melempari pohon itu dengan batu sambil mengetuk batangnya berulang kali. Dalam kondisi tak berdaya, Anissa memohon dengan lembut agar Marni memulangkan adiknya. Kalau kamu kembalikan Aan, aku bakal lakukan apapun yang kamu mau. Ia berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan Marni agar Aan kembali pulang. Aku mohon, aku janji. Tama langsung menghampiri Anissa dan membujuk gadis itu untuk segera pergi. Sosok Marni sudah muncul bertengger di atas pohon. Tama membaca ayat kursi agar hantu itu tidak mengganggu Anissa. Marni merangkak perlahan turun ke bawah untuk merasuki Anissa. Tama menempelkan kedua telapak tangannya sembari terus melantunkan ayat suci Al-Quran. Seketika itu, Anissa jatuh pingsan hingga Tama panik bukan kepalang. Rahayu masih bersimpuh di hadapan Tuhan untuk mengungkapkan segala isi hati. Ia mengaku telah berbuat salah pada sang anak dan sering menelantarkan mereka. Tak berselang lama terdengar suara Aan yang memanggil ibunya. Rahayu berlari keluar rumah dan memeluk tubuh anak bungsunya itu. Pagi berikutnya, Tama mendoakan Aan agar tidak menjadi gila seperti Irma dan korban anak selamat lainnya. Badri dan Tama pun pamit pulang setelah melihat kondisi Aan yang semakin membaik. Anissa ikut menangis melihat adiknya yang telah kembali.
Mereka saling berpelukan dengan harapan tidak pernah berpisah lagi. Di tempat lain, Badri berbincang dengan Tama setelah merasakan ada kejanggalan dengan anak tersebut. Badri tak mengerti ada masalah apa lagi karena sejauh ini kondisi Aan baik-baik saja dan Wewe Gombel itu tak menampakkan diri. Badri mengaku bangga dengan anaknya Tama yang gemar beribadah. Tama ingat dengan cerita sang ayah waktu kecil dulu. Badri sempat berencana untuk menebang pohon besar di tengah hutan, namun sampai saat ini pohon itu masih berdiri kokoh. Badri bercerita jika ia sudah minta tolong ke beberapa ustadz untuk mendoakan proses penebangan pohon agar lancar dan tidak memakan korban jiwa. Nasnya, semua itu gagal total. Semua alat yang digunakan untuk mengikis batang pohon itu selalu rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Bahkan seorang pekerja ada yang celaka sampai meninggal. Sejak saat itu tak ada orang yang berani mengusik pohon itu lagi. Di waktu yang sama, Rahayu mulai memasang jimat di rumah untuk berjaga-jaga. Ia tak mau kehilangan Aan untuk yang kedua kali. Ia meminta Anissa untuk ikut membantu memasang jimat di setiap sudut rumah, jendela, serta pintu. Begitu Anissa menyentuh jimat, tangannya merasa sakit seperti tersengat listrik. Rahayu mengira jika tangan Anissa tertusuk duri tajam. Namun telapak tangan Anissa tidak berdarah dan hanya berwarna kemerahan saja. Sore harinya Anissa berbelanja ke warung untuk membeli berbagai rempah-rempah. Ibu warung kaget mendengar Nisa berbicara menggunakan bahasa Jawa. Ia bahkan memuji logat Jawa Anissa yang terdengar medok persis seperti orang Jawa. Sambil menyiapkan pesanan Anissa, ibu warung bertanya hendak digunakan untuk apa rempah-rempah yang dibelinya itu. Anissa menjawab jika ia hendak membuat jamu. Ibu warung masih tak menaruh curiga dan memuji Anissa yang multi talenta. Anissa tersipu dan berkata jamu itu untuk adiknya, Aan. Karena senja semakin gelap, ibu warung meneriaki anak-anak untuk segera masuk ke dalam rumah. Ia berkata jangan main-main di waktu maghrib karena bisa diculik Wewe Gombel. Seketika itu, Anissa berjalan pulang melewati musola yang sedang melantunkan azan maghrib. Tama memergoki gadis itu bertingkah aneh sampai menutupi kedua telinga. Malam harinya, Rahayu berusaha untuk lebih memperhatikan Aan dan menyuapi makanan. Karena Aan tak mau disuapi ibunya, Anissa menawarkan diri untuk menggantikan. Ibu bersikeras ingin menyuapi Aan hingga mereka saling berdebat kencang. Aan berteriak hebat dan membuat suasana semakin kacau. Untuk menenangkan Aan, ibu mengusap telapak tangan dan memeluk tubuh mungilnya. Di malam yang semakin larut, Rahayu menegur Anissa dan Aan yang masih sibuk main di kamar. Gelagat Anissa semakin mencurigakan dan penuh misteri. Rahayu panik mengetahui kamar Aan dikunci dari dalam dan memaksa Anissa untuk membukanya. Anissa keluar dari kamar sebelah dan bertanya apa yang terjadi. Pintu itu terbuka di mana Aan sudah tertidur lelap. Pagi harinya, Rahayu mendengar lantunan kidung tak lelo-ledung. Rahayu terhenyak begitu melihat sosok wanita berambut panjang yang duduk di ujung ranjangnya. Sosok wanita itu langsung menghilang begitu Rahayu memejamkan mata. Anissa menyisir rambut adiknya sambil melantunkan kidung yang sama. Wes ganteng, wes adus. Anehnya, Anissa berbicara dengan bahasa Jawa dan memanggil Aan dengan sebutan anakku. Rahayu menegur putrinya itu dan berkata jika ia akan mulai memasak agar bisa menyiapkan segala kebutuhan anak-anak. Anissa menjawab ketus, sejak kapan Rahayu mau mengurus anak? Rahayu menganggap Anissa masih marah kepadanya. Ia langsung meminta maaf karena pernah berbuat kesalahan pada Anissa dan juga Aan. Ia terlalu sibuk kerja hingga mengabaikan kebutuhan mereka berdua. Anissa menanggapi dengan lebih ketus dan, Kamu itu kerja keras atas kemauanmu sendiri. ia menguak isi hati Rahayu yang tidak pernah mau kalah dan takut tersaingi oleh laki-laki. Masa kecil Rahayu penuh traumatis karena melihat ibunya dipukuli dan diinjak sang ayah. Rahayu tak pernah membawa anak-anak untuk bertemu kakek neneknya karena tidak mau melihat ayah Rahayu sendiri yang selalu kasar bahkan kejam pada sang ibu. Sosok Marni di dalam tubuh Anissa menegaskan jika anak-anak tetap membutuhkan sosok ibu yaitu Rahayu. Anissa tetap berjalan ke warung bersamaan dan melotot menatap Irma yang ketakutan. Di
Di waktu yang sama, mobil Supri kembali mogok saat membawa penumpang dari kota. Ternyata Poppy hendak berkunjung di rumah baru Anissa sesuai janjinya kapan lalu. Supri terpaksa meminta bantuan pemuda desa untuk mengantar mereka berdua menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Anissa langsung menyambut kedatangan sahabat tercinta dengan pelukan hangat. Ia tak menyangka sahabatnya itu beneran datang. Poppy berkata jika ia memang sengaja memberi surprise untuk menemani Anissa di sana. Irma ketakutan melihat Poppy yang melenggang masuk ke dalam rumah bersama Anissa. Rahayu menyajikan beberapa camilan dan minuman hangat untuk menyambut sahabat putrinya. Anissa langsung menginterogasi Poppy yang indigo apakah di rumah barunya itu ada hantu. Poppy berkata sosok hantu berdiri di dekat mesin jahit dan satu lainnya berada di kamar Anissa, tepatnya di atas langit-langit yang berlubang. Sementara hantu yang berada di dapur sering memperhatikan Anissa ketika memasak. Poppy memperingatkan Anissa untuk berhati-hati karena ada satu hantu yang sangat membahayakan jiwa. Ia meyakini hantu itu ada kaitannya dengan hilangnya Aan, yaitu Wewe Gombel. Rahayu memanggil Anissa agar membantu menyiapkan makanan di dapur. Poppy menemani Aan yang asik main sendirian sambil mengoperasikan boneka robot. Anissa terlihat tak senang jika Aan bermain dengan Poppy. Ia membawa Aan untuk masuk ke dalam kamar dan jangan dekat-dekat dengan sahabatnya sendiri. Malam harinya, Anissa memberikan kamarnya untuk ditempati Poppy selama menginap di rumah itu. Poppy merebahkan diri di atas ranjang tepat setelah Anissa keluar dari kamar. Seketika itu, Poppy menutupi wajahnya dengan bantal agar tidak melihat penampakan sehari-hari. Tiba-tiba, hantu berwajah penuh lubang itu mencekik leher Poppy dengan cengkraman yang sangat kuat. Tubuh hantu itu juga berlubang tanpa busana. Poppy berusaha menyelamatkan diri hingga tiba-tiba jimat pemberian kakek berhasil mengalahkan kekuatan jahat dan iblis itu menghilang. Arwah kakek senantiasa menemani di sisi Poppy. Paginya, Anissa mengajak Poppy dan Aan untuk main di luar sekitaran air terjun. Poppy mulai menyadari ada yang berbeda dari diri sahabatnya itu. Anissa turut mengakui semenjak Aan pulang ke rumah ia sering kehilangan kesadaran seolah tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Seketika itu, Aan menjerit ketakutan ingin pulang hendak bertemu dengan ibu. Anissa berusaha menenangkan adiknya itu, namun Aan malah menampar pipi sang kakak. Mereka bergegas pulang ke rumah di mana Irma mengintai dari kejauhan. Ia memberikan jimat itu lagi pada Poppy berharap bisa diterima. Ia meminta Poppy untuk menyimpan jimat itu karena ada tanda bahaya di dalam rumah. Saat jimat itu terjatuh, Poppy tak sengaja menyentuh pundak Irma hingga jiwanya melayang ke alam retrokognisi. Ia bisa melihat Irma kecil diculik oleh Wewe Gombel. Gadis itu dibawa masuk ke dalam hutan bersama dengan anak-anak desa lainnya. Setelah tersadar, Poppy bergegas masuk ke dalam rumah dan mendengar pembicaraan Aan dengan seseorang. Ternyata Aan berbicara pada bidang kosong tanpa terlihat ada siapapun di depannya. Anissa menghampiri Aan dan mengajaknya keluar kamar untuk makan bersama. Seketika itu pintu terkunci rapat hingga memisahkan mereka dari Poppy. Gadis itu panik dan memaksa untuk membuka pintu kamar. Ternyata saat makan malam, Poppy meminta izin pada Rahayu untuk menginap lebih lama lagi. Ia mencoba mencari tahu apakah Anissa sekarang benar-benar sahabatnya. Poppy menjebak Anissa dengan pertanyaan bahwa mereka sahabatan sejak SMP. Anissa langsung membenarkan hal itu padahal mereka sudah saling berteman sejak SD. Poppy mengarang cerita lain yang tidak pernah terjadi, namun Anissa selalu membenarkan omongannya. Tubuh Anissa mulai berguncang dan Kakak buatin susu ya? Susunya nanti habis makan aja. jimat pemberian kakek sudah tersedia di pangkuan Poppy untuk berjaga-jaga. Anissa melenggang pergi untuk membuatkan susu. Poppy mengawasi pergerakan Anissa di dapur dengan menggunakan boneka robot berkamera. Benar saja, gerakan gadis itu tampak mengerikan dan tak karuan. Poppy meninggalkan Aan untuk memeriksa keadaan Anissa di dapur. Sementara itu, Pak Lurah datang berkunjung untuk mengundang Anissa dan Rahayu dalam acara pembersihan pohon tua. Ia menjelaskan kawasan lahan di sekitaran pohon akan dibangun pondok pesantren agar mengurangi hawa mistis di sana. Poppy menghampiri Anissa dengan semua kedok yang ia ketahui. Dengan menodongkan keris peninggalan kakeknya, Poppy meminta iblis itu untuk segera pergi dari tubuh Anissa. Marni berkata jika Poppy bukanlah tandingannya. Seketika itu, Jadi ini
biang keroknya. Marni langsung menyerang Poppy dan pisau tajam hampir menembus mata Poppy, namun gadis itu menghalangi dengan tangan menyilang. Marni melukai tangan gadis itu hingga Poppy berteriak kencang. Rahayu yang mendengar teriakan itu pun lari ke dapur. Poppy berhasil kabur, namun Marni mengejar dengan secepat kilat. Tama mengambil alih keadaan dan berusaha meruqyah Anissa. Sayangnya iblis itu terlampau kuat hingga menghempaskan tubuh Tama. Saat Tama terkulungkup tak berdaya, Marni kian menggila dan sosok hantu itu keluar dari tubuh Anissa dan merangkak di atas tembok. Poppy membawa raga Anissa untuk pergi menjauh lokasi pertempuran gaib yang penuh dengan energi. Tama berusaha menghindar dan berbalik menyerang. Sosok Marni terlalu kuat untuk dihabisi sendiri dan Tama kembali terhempas, namun usahanya tak akan punah. Ia menggunakan senjata untuk menyerang iblis bengis penggoda manusia. Tak disangka Tama berhasil menusuk pundak kanan Marni dengan pusaka keramat. Pertarungan kembali sengit, di mana Marni tak mau menyerah. Tama terpaksa mencincang tangan Marni sampai putus menjadi 2 bagian. Iblis itu tidak mudah dikalahkan dengan hati yang tak merasa gentar. Dengan mudah, bagian tubuh yang menghilang langsung tumbuh secepat kilat. Tama kembali menyerang dengan teriakan takbir. Saat Marni mencekik leher Tama, Poppy datang dan menempelkan jimat kakek di kening iblis. Seketika itu, sosok Marni menghilang dan situasi kembali kondusif. Poppy menunjukkan jimat peninggalan kakek yang berupa keris dan aksara Jawa. Anissa masih tak sadarkan diri dengan tubuh terikat di atas ranjang. Tama meminta Rahayu untuk menjaga Anissa agar selalu dalam kondisi terikat. Ia takut iblis Marni masih mengincar tubuh Anissa untuk dijadikan inang dalam melancarkan aksi bejatnya. Tama sempat bertanya dari mana Poppy mendapatkan keris itu. Poppy menceritakan di mana ia mendapat keris sakti itu. Ternyata keris itu diwariskan turun-temurun oleh keluarga. Leluhur Poppy dulunya adalah pembuat keris yang sangat dihormati di zamannya. Semua keris peninggalan itu diwariskan untuknya dan bisa digunakan sebagai mestinya. Sebelum pergi, Tama meminta izin untuk meruqyah Anissa. Saat Rahayu mengusap wajah putrinya, tiba-tiba Marni masih mendiami tubuh Anissa dan berceloteh menggunakan bahasa Jawa. Ia menghina Rahayu yang tidak becus merawat anak dan tak layak jadi ibu. Marni juga memanggil si kecil Badri yang mengintip dari belik jendela karena takut untuk menolongnya. Sementara Tama dituduh tak bisa mengendalikan nafsu dan selalu terpana ketika menatap wajah Anissa. Tama meminta bantuan Poppy agar keris itu diletakkan di kening Anissa. Marni kini mempengaruhi pikiran Poppy dan merengek minta dilepaskan. Ia pura-pura sebagai Anissa yang sedang kesakitan. Poppy terpaksa melepas tali pengikat itu dan pertarungan melawan iblis kembali terjadi di mana Marni menggigit leher Badri hingga berdarah-darah. Tama dan Poppy berusaha menyeret raga Anissa untuk kembali ke ranjang. Namun, tubuh Poppy terhempas oleh energi negatif yang terpancar dari iblis Marni. Tangan Tama ikut digigitnya juga dan dihempas sampai pingsan. Marni melenggang pergi untuk mengincar Aan yang jadi kesayangan. Rahayu berusaha melindungi putra bungsunya itu dan menguji diri di dalam kamar. Marni semakin menggila dan membenturkan kepala Anissa ke pintu kayu. Irma menerobos masuk ke dalam rumah sambil melempar jimat ke arah Anissa. Iblis Marni langsung menyangkal jimat itu dan melangkah mundur. Saat Irma kehabisan jimat, Marni mulai mendekatinya dan seketika itu sosok Marni muncul dari belakang untuk mencekik leher Irma. Dengan menggunakan payungnya, Irma memukuli raga Anissa dan bergulat sengit dengan arwah Marni. Naasnya, leher Irma berhasil dicengkram kuat dan Aan menangis dan berkata jika ia hendak bersama dengan ibu. Rahayu memeluk anak itu sembari berkata jika ia akan selalu menemani Aan. Anak itu justru mendorong ibunya pergi seraya berkata jika Rahayu bukan ibunya. Rahayu bingung sampai menangis. Ia berusaha mendekati Aan tapi ternyata Marni muncul dalam wujud wewe gombel dan menggendong Aan di pelukannya. Rahayu memohon agar anaknya jangan diambil. Marni menoleh perlahan dan
Rahayu membujuk Marni agar merasa iba pada dirinya. Ia masih memohon untuk tidak dipisahkan dari anak-anak. Rahayu mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Marni mengajak Aan untuk menghampiri Rahayu. Ibu Wewe Gombel itu berubah menjadi sosok Marni yang cantik jelita. Ia berkata bahwa pengorbanan Ibu Rahayu adalah agar dia bisa terus bersama putri tercinta. Ternyata Ibu Rahayu rela disiksa oleh sang suami agar bisa melindungi putrinya dari kejahatan pria itu. Bentuk kasih sayang ibu yang membuat wanita bertahan dalam penyiksaan. Tangan Marni menembus ke perut Rahayu hingga organ dalamnya terkoyak sangat dalam. Ia menyanyikan lagu Tak Lelo Ledung untuk menidurkan Rahayu yang sedang sekarat. Rahayu hanya bisa diam melihat anaknya dibawa Wewe Gombel. Pasca kejadian itu, Anissa tersadar dari pingsan dan melihat Aan dibawa pergi. Wewe Gombel itu melayang bersama Aan dan meninggalkan mereka semua. Pagi harinya, Anissa menguburkan jasad ibu di pemakaman umum. Poppy dan Tama masih setia menemani Anissa untuk memberi dukungan penuh kepadanya. Anissa berjanji pada ibu untuk segera menemukan Aan. Ia yakin adiknya masih hidup dan berkeliaran di luar alam nyata manusia. Saat berjalan pulang, Anissa penasaran dengan makam berpayung merah. Penjaga kuburan berkata jika makam itu adalah makam keramat yang berisi jasad anaknya Wewe Gombel. Banyak orang yang datang untuk bertakziah ke makam keramat itu. Poppy bercerita jika ia menyentuh Bunda Irma, ia melihat masa lalu gadis itu yang menyakitkan. Irma diculik dan dibawa oleh Wewe Gombel ke tempat di mana anak-anak disembunyikan. Poppy tak tahu pasti di mana lokasi itu berada, namun ia yakin bisa meminta tolong pada Irma untuk menemukan markas itu. Anissa setuju dan berkata jika Irma adalah langkah awal untuk menjalankan misi menemukan Aan. Poppy berjanji untuk membantu Anissa, begitu pula si Tama. Pria itu masih penasaran ada hubungan apa antara keluarganya dengan Marni. Irma duduk termenung di balik batu nisan dan disapa oleh Anissa. Setelah kejadian itu, anak-anak bermunculan di sekitar desa dan bersepeda sampai ke tengah hutan. Mereka memanggil Aldo yang termenung di depan pohon besar sementara hari sudah hampir maghrib. Sosok tangan hitam menjulur ke leher anak itu dan tidak hanya menyajikan horor belaka, film ini mengangkat tema yang cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari di mana orang tua terlalu sibuk bekerja sampai kewalahan mengurus anak-anak. Kisah tragis di balik sosok Marni membuat penonton empati dan memahami alasan di balik tindakan jahatnya. Marni hanyalah korban kejahatan yang terlalu sadis dan mengerikan hingga membuatnya hilang akal. Mati dengan membawa sumpah, Marni bangkit dalam wujud iblis yang leluasa untuk membalaskan dendam. Sementara itu, kehadiran Rahayu menjadi umpan empuk bagi Marni untuk kembali menculik anak manusia. Sang sutradara menitik beratkan pada perjuangan seorang ibu yang akan selalu melindungi anak-anaknya dan tidak bisa dipisahkan. Selain itu, peran Tama sebagai ahli agama dan Poppy yang kental dengan adat budaya Jawa memberi daya tarik tersendiri di mana dua sumber kekuatan itu digabungkan menjadi satu. Nasnya, kemampuan mereka belum bisa menandingi kekuatan Marni yang sangat hebat. Dengan ending yang terbuka, kelanjutan kisah Anissa masih akan berlanjut di sequel kedua. Mampukah mereka menaklukkan kekuatan iblis berkekuatan mitik itu? Terima kasih dan sampai jumpa.